Pemirsa, terima kasih PIN masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakat. Perumdapal Domestik Banjarmasin dinilai sangat memprihatinkan, namun perusahaan yang bergerak di bidang sanitasi yang merupakan terobosan bagi pendahulu untuk membangun perusahaan sanitasi ini harus tetap dipertahankan. Tetapi harus ada beberapa solusi sebelum skema penyertaan modal ditawarkan, yaitu rencana bisnis yang disampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Perumdapal Domestik Banjarmasin dinilai sangat memprihatinkan, namun perusahaan yang bergerak di bidang sanitasi yang merupakan terobosan bagi pendahulu untuk membangun perusahaan sanitasi ini harus tetap dipertahankan. Tetapi harus ada beberapa solusi bagi perusahaan pengelola limbah ini sebelum skema penyertaan modal ditawarkan, yaitu rencana bisnis yang disampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian dipedahkan Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Muhammad Faisal Haryadi usai pembahasan LKPJ 2024 bersama Perumdapal Domestik Banjarmasin tengah hari Sabtu 12 April 2025. Politisi Partai Amanat Nasional ini berharap ada rencana bisnis yang akurat terkait dengan pelayanan Perumdapal Domestik Banjarmasin, serta meminta mendiskusikan dengan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin tentang opsi lain yang dapat dilakukan. Kami tadi sudah berkomitmen bahwa penyertaan modal ini tidak akan kami lakukan kalau rencana bisnis yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Kami berharap bahwa ada rendis yang sangat akurat, khususnya terkait dengan pelayanan PAL ini. Nah, jadi ada beberapa opsional tadi. Kami minta beliau nanti mendiskusikan kepada kepala daerah mengarahkan seperti apa. Apakah ada nanti opsional penyertaan tarif, kemudian pelayanan-pelayanan yang seharusnya bisa kita laksanakan selain hanya melayani MBR, tapi juga melayani bisnis hotel, kemudian rumah makan, restoran dan sebagainya, sehingga perusahaan ini bisa bertahan dan program sanitasi kita ini yang sangat penting ini bisa tetap berjalan. Nah, ini yang masih mereka diskusikan. Mereka tadi berjanji akan membawa ini kepada Pak Wali untuk bisa berdiskusi langkah strategis apa yang Pak Wali amanahkan kepada mereka. Sehingga dalam waktu dekat nanti beberapa hari ke depan kita akan coba diskusi lagi dengan PDPAL sehingga kita tahu skema apa yang mereka pakai untuk bisa mempertahankan perusahaan ini, karena boleh katakan perusahaan ini bukan profit oriented, tapi ini adalah pelayanan kita terhadap komitmen pemerintah untuk bisa menjaga sanitasi lingkungan kita. Direktur Perumdapal Domestik Banjarmasin Endang Waryono berharap Perda nomor 5 tahun 2021 harus benar-benar ditegakkan supaya perusahaan tetap bisa bertahan. Pihaknya pun akan berupaya meningkatkan jumlah pendapatan dengan memperbanyak pelanggan. Terkait dengan saran Komisi 2 yang mewacanakan akan mewajibkan pada niaga, industri perhotelan, rumah makan, UMKM untuk mendapatkan pelayanan, Endang Waryono menyatakan akan mempersiapkan armadanya terlebih dahulu serta infrastruktur lainnya agar bisa melayani pelanggan dengan baik karena armada yang dimiliki masih minim. Ya, terkait dengan pemberlakuan itu kita otomatis dari segi infrastruktur kita harus siap ya. Nah, kita punya armada 4 unit truk, 2 unit sekarang terus 1 tank dan 1 buah ponton. Nah, insya Allah dengan kondisi yang cukup minim dan sederhana, kita akan bisa melayani ke pelanggan yang akan diwajibkan secara keseluruhan. Terutama itu kan yang diwajibkan sama saran dari Ketua Komisi 2 adalah yang niaga, industri maupun perhotelan, rumah makan, dan kafe-kafe. Sejauh ini Pak, dengan rumah makan, kafe, hotel, semuanya sudah beranggaran PDPAL atau memang hanya berapa persennya saja yang ada? Ya sebagian kecil, masih sebagian kecil. Endang Waryono menyatakan, bila pemberlakuan pada niaga, industri perhotelan, rumah makan, UMKM diwajibkan untuk berlangganan, paling kada bisa menutupi operasional serta menambah investasi di Perumdapal Domestik Banjarmasin.